Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat aja. Jangan lupa jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita masih hashtag di rumah aja. Tapi gue lagi nggak di rumah, gue lagi jalan-jalan di komplek sambil nyantai aja dan buat video ini. Mau tahu kelanjutannya? Langsung aja ke videonya. Check it out. So oke guys, jadi di video kali ini gue bakal jawabin pertanyaan seputar Camaba, seputar perkuliahan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain oleh Camaba. Setelah gue jawabin pertanyaan, gue bakal nge-share pengalaman gue 1 tahun sebagai mahasiswa. Check it out. So oke guys, jadi sebelum video ini dimulai, gue pengen kasih tahu semua jawaban yang ada di video ini berdasarkan pengalaman gue selama 1 tahun sebagai mahasiswa ya guys. Jadi kalau ada perbedaan, it's okay. So langsung aja ke videonya. Pertanyaan pertama, gimana sih rasanya kuliah? Oke, selama 1 tahun yang gue rasain, kuliah itu beda banget guys sama sekolah. Pokoknya beda banget. Rasanya tuh lebih asik, kuliah tuh asik, tapi juga ada stresnya sedikit, ada perjuangannya. Pokoknya asik aja deh. Pertanyaan yang kedua, tugas kuliah lebih banyak atau enggak sih dibandingkan sekolah? Oke guys, gue pengen kasih tahu ke kalian, tugas kuliah itu jauh lebih banyak dari sekolah dulu guys. Dan apa? Semua harus dikerjakan tepat waktu, nggak bisa ngulur-ngulur lagi. Karena kalau kalian ngulur-ngulur, itu berpengaruh dalam nilai kalian. Tugas kuliah itu banyak guys. Gue kasih tahu pokoknya banyak, jauh sama sekolah. Oke, pertanyaan yang ketiga, gimana sih pembelajaran di kuliah? Pembelajaran di kuliah itu beda sama sekolah tentunya ya guys. Di kuliah itu kita lebih aktif dalam mencari tahu materi itu. Kita nggak bisa disuapin terus, nggak kayak sekolah. Kalau di sekolah itu kita disuapin terus materi-materinya itu guys. Kalau di kuliah kita harus cari tahu sendiri. Dosen tuh kayak cuma ngasih tahu cover-covernya doang. Apa kayak nggak banyak lah. Jadi kita harus belajar lagi di luar kelas gitu guys. Nggak bisa asal cuma belajar di kelas terus kalian langsung pinter, itu kemungkinan kecilnya susah buat langsung pintar. Kalian harus belajar sendiri juga gitu guys. Oke, pertanyaan yang keempat, ospek tuh ngapain aja sih? Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain guys. Ospek. Oh iya, gue gak tau kepanjangan. Pokoknya itu kayak mos di sekolah gitu ya guys. Nah, kalian tuh sering nanyain ospek tuh gimana dan ngapain aja kan? Ospek ya, kalau di kampus gue waktu itu seru sih. Cuma capeknya itu bukan karena banyak kegiatan. Kalau gue waktu itu ospek capek karena kebanyakan duduk guys. Karena itu dari pagi sampai sore kita duduk terus. Itu pegel banget pantat, sumpah. Oke, terus ngapain aja? Ospek tergantung kampus kalian ya. Kalau di kampus gue yang gue alamin, kita bangun jam 3 pagi. Bangun jam 3 pagi, suruh baris, kumpul, duduk, baris, berdiri. Dan gue kan kuliah di Bandung ya guys. Itu dingin banget sumpah, jam 3 pagi. Waktu itu gue Bandung lagi dingin-dinginnya. Itu gue jam 3 pagi sekitar 17 atau 18 derajat guys. Gak boleh pakai jaket, cuma pakai kemeja sama pakaian dalam, kaos dalam gitu. Itu dingin banget. Terus setelah kita baris, kita disuruh masuk ke suatu hall. Nah disitulah kegiatannya, mulai dari sholat subuh berjamaah, sarapan, terus ya pokoknya ntar ada seminar-seminar, kita harus buat resume, kayak gitu. Pokoknya kita banyak dengerinnya aja. Kalau pengalaman gue kayak gitu. Terus pasti kalian juga berpikir kan, apa kita bakal dimarah-marahin? Apa kita bakal disuruh-suruh gitu? Jawabannya, iya. Tapi marah-marahinnya itu cuma sekedar formalitas doang. Nggak bener-bener karena lu salah lu dibentak-bentak, enggak. Cuma dibentak, ya biar lu nurut aja gitu. Nggak banyak tingkah, oke? Jadi itu seputar ospek. Oke, jadi ini adalah pertanyaan terakhir yang banyak ditanyain. Apa sih perbedaan kuliah dan sekolah? Oke guys, menurut gue ya, perbedaannya itu yang pertama ada di tugasnya, yang kedua ada di jam belajarnya, ketiga ada di pengajarnya, dosen atau gurunya. Oke, tugas lebih banyak yang pasti guys. Yang di awal gue bilang tadi, tugas lebih banyak. Terus yang kedua tadi jam belajarnya. Jam belajar di kuliah itu relatif lebih sedikit kalau menurut gue. Karena misalkan sehari cuma 2 matkul atau 3 matkul. Satu matkul bisa 2-3 jam doang. Jadi kalau misalkan 9 jam. Tapi itu nggak sekaligus
gitu. Kita ada break-breaknya. Atau bisa jadi 3 ini cuma 2 jam, jadi cuma 6 jam. Bisa jadi satu hari cuma 2 matkul, 2 jam, 2 jam, 4 jam. Bahkan ada yang cuma satu hari 1 matkul guys, 2 jam misalkan. Cuma 2 jam kalian belajar, habis itu bebas mau ngapain, tapi ingat ada tugas. Yang ketiga tadi pengajarnya ya, atau dosennya. Dosennya tuh gimana sih gitu kan, kalian pengen tahu. Dosen tuh hampir sama sih kayak guru, cuma di kuliah ini dosen kayak lebih tegas dan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu istilahnya terlalu nyuapin materi ke kita. Jadi kita harus belajar sendiri juga seperti yang gue bilang tadi. Cuek apa enggak, asik juga dosen tuh kayak guru. Pokoknya ya nggak jauh beda lah. Yang gue ngerasain bedanya ya cuma tugasnya doang sih sama jam belajarnya. Oke, selain itu kalau kalian kuliah, kalian bisa masuk organisasi yang banyak banget guys. Ada himpunan, ada ekskul gitu lah. Kalau di sekolah kan paling cuma ada OSIS, pramuka, sama ekskul gitu kan. Kalau di kuliah ini lebih banyak lagi dan lebih seru gitu. Kalian lebih merasakan kerjasama yang lebih daripada sekolah gitu guys. Dan masalah absensi, oke, mungkin diantara kalian berpikir kalau kuliah tuh lebih gampang bolos. Emang lebih gampang bolos karena kalau lu bolos, lu nggak bakal dicariin, dan kalau lu telat nggak bakal gerbang kampus itu ditutup karena kampus nggak punya gerbang utama gitu yang bakal dikunci oleh satpam. Itu nggak akan. Tapi absensi berpengaruh ke nilai lu. Nah, absensi itu sangat berpengaruh untuk nilai kalian guys. Jadi kalian nggak bisa sembarangan pakai absen untuk bolos. Kalau di kampus gua, jatah absen dikasih 3. Kalau kalian udah lebih dari 3 kali nggak masuk kelas, mau itu sakit, bolos, atau lainnya, pokoknya jatah ini kepake, dan setelah 3 ini habis, kalian nggak bisa ikut ujian. Gimana kalau kalian nggak bisa ikut ujian? Kalian nggak bakal lulus mata kuliah tersebut guys. Jadi, jangan remehkan absensi, oke? Oke, selanjutnya, gue bakal nge-share satu tahun pengalaman gue sebagai mahasiswa. Oke, jadi pengalaman gue 1 tahun sebagai mahasiswa, yaitu kuliah gue asik. Karena gue kuliah di bidang seni guys. Gue kuliah tugas-tugasnya gambar, buat desain kayak gitu. Selama 1-2 semester ini gue kayak gitu. Dan ada kuliah-kuliah umum yang seperti Bahasa Indonesia, PKN, Agama, dan lain-lain. Itu seperti sekolah juga. Oke, pengalaman gue selanjutnya. Selama kuliah, gue tuh sukanya kalau dosen nggak ada guys. Dosen nggak ada, kita bisa langsung pulang. Itu enaknya. Tapi kalau dosen yang nggak ada, kita harus cari hari pengganti. Jadi mata kuliah dia itu harus tetap dijalanin. Misalkan 1 semester lu harus 14 kali pertemuan, ya 14-nya itu harus ada. Kalau 1 yang ketunda, harus cari penggantinya. Itu yang gak enak. Oke, selanjutnya. Kuliah itu lebih dikit ya jam-jam lu di kampus dibandingkan sekolah. Kalau sekolah lu datang jam 7 pagi, pulang jam 3 sore. Itu lama banget. Kalau kuliah ini lebih fleksibel gitu waktunya. Lu misalkan ada kelas jam 10 sampai jam 12. Udah lu jadi cuma 2 jam itu di kampus. Setelah itu lu bisa pulang, bisa kemana, tapi ingat lu ada tugas. Rata-rata setelah kelas itu ada tugas guys. Rata-rata ya, nggak semua. Nah jadi menurut gua kuliah itu sebentar, tapi kita banyak menghabiskan waktu untuk kerjaan tugasnya. Nah makanya kuliah itu bisa santai tapi juga nggak bisa terlalu santai kayak gitu. Oke, pengalaman gua pokoknya selama kuliah 1 tahun menjadi mahasiswa itu cukup menyadarkan gue bahwa betapa enaknya sekolah guys. Sumpah, gue setelah kuliah 1 tahun merasakan bagaimana kenikmatannya sekolah. Sekolah itu kalau lu udah pulang, lu gak mikirin tugas sama sekali. Besok libur, lu gak mikirin tugas di hari itu. Pokoknya lu bener-bener kalau udah pulang, lu gak terlalu mikirin tugas. Lu bahkan bisa ngerjain tugas 1 malam sebelum dikumpul kan. Kalau kuliah nggak bisa guys. Lu besoknya libur, tetap lu kepikiran tugas. Lu pulang dari kelas, lu tetap kepikiran tugas. Itu yang gua rasain ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Semoga ini bisa membantu kalian. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di benak kalian guys. Semoga kalian lancar di kuliahnya. Dan semoga kalian bisa masuk ke kampus idaman kalian. Semoga. Kalau kalian nggak masuk negeri, bisa masuk ke swasta, ke kampus gua guys. Ke Telkom University di Bandung. Oke, di sana dingin, enak. Gue tunggu. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Subscribe guys, jangan lupa. Bantu gue ke 500 subscriber pertama, oke? Jangan lupa di subscribe. See you in next video. Thank you.